Assalamualaikum, apa kabar pemirsa? Kali ini kita akan membahas model bunga majemuk. Model bunga majemuk merupakan penerapan deret ukur dalam ekonomi, keuangan, dan bisnis. Model bunga majemuk merupakan penerapan deret ukur dalam kasus investasi atau simpan pinjam. Dengan model atau rumus bunga majemuk, dapat dihitung besarnya pengembalian investasi ataupun kredit di masa yang akan datang berdasarkan tingkat suku bunganya. Jika dibalik atau dimodifikasi, model atau rumus bunga majemuk dapat menjadi model atau rumus present value, yaitu nilai saat ini dari sejumlah dana pada masa yang akan datang berdasarkan tingkat inflasi dari tahun ke tahun. Baik model bunga majemuk maupun model present value sama-sama digunakan untuk menyelidiki atau mengukur potensi keuntungan atau laba sepanjang waktu. Laba sepanjang waktu ialah laba yang tidak diperoleh tahun ini juga, namun baru akan diperoleh beberapa tahun yang akan datang. Misalkan, dana pokok sebesar P dibungakan secara majemuk dengan suku bunga per tahun setingkat I. Maka jumlah akumulatif dana tersebut pada masa yang akan datang setelah N tahun atau Fn dapat dihitung sebagai berikut. Setelah 1 tahun atau F1 sama dengan pokok dari dana atau dana awal ditambah dengan bunga dikalikan pokok tersebut. Kita gunakan hukum distributif. Di sini ada P, di sini ada P. P-nya atau pokoknya kita keluarkan, berarti dikali 1 plus I. Selanjutnya pada tahun kedua atau setelah 2 tahun, dana setelah tahun kedua pokoknya itu bukan lagi P, tapi pokoknya adalah total pokok tahun pertama ditambah dengan bunga terhadap pokok tersebut. Jadi pokok tahun kedua adalah P dikali 1 plus I. Ingat, ini adalah bunga majemuk. Bunga majemuk adalah istilah lain dari bunga berbunga. Jadi suatu pokok dibungakan, kemudian total dana dari pokok dan yang dibungakan tersebut menjadi pokok pada periode berikutnya. Jadi tahun kedua pokoknya adalah P dikali 1 plus I. Ditambah dengan bunga dikali pokok tahun kedua tersebut. Kemudian kita gunakan lagi hukum distributif. Di sini ada P dikali 1 plus I, di sini juga ada P dikali 1 plus I. Ini berarti dikali 1 ya. Dikeluarin P dikali 1 plus I-nya berarti dikali 1 plus I. Sekarang ada 2, 1 plus I. Perkalian 1 plus I kali 1 plus I, kalau kita ringkas ke dalam bentuk pemangkatan, menjadi 1 plus I pangkat 2. Sehingga menjadi P dikali 1 plus I pangkat 2. Itulah akumulasi dana setelah tahun kedua. Selanjutnya, setelah 3 tahun atau F3, maka pokoknya adalah total akumulasi dana pada tahun kedua. Ini nanti yang dibungakan di tahun ketiga. Sehingga pokoknya adalah ini, kemudian dikali dengan bunga dikali pokok yang tadi ini. Di sini ada P kali 1 plus I pangkat 2. Di sini juga sama ada P kali 1 plus I pangkat 2. Kita gunakan hukum distributif, kita keluarkan, berarti dikali di sini ada 1 plus I. Kemudian kita tahu perkalian bilangan berpangkat yang basisnya sama. Di sini pangkat 1, di sini pangkat 2, basisnya adalah 1 plus I. Maka perkalian dari bilangan pemangkatan tersebut tinggal dijumlahkan saja pangkat-pangkatnya dalam basis yang sama.
Sehingga menjadi P dikali 1 plus I pangkat 3. Sekarang kita lihat sudah ada keteraturan. Di sini F1, di sininya pangkat 1. Pangkat 1 biasa tidak dituliskan. Kemudian di sini F2, di sini pangkat 2, di sini F3, di sini juga pangkat 3. Dan seterusnya, kalau di sini F4 berarti di sini P dikali 1 plus I pangkat 4. Dengan demikian, setelah N tahun atau Fn, maka total akumulasi dananya menjadi P dikali 1 plus I pangkat N. Dengan demikian, maka rumus bunga majemuk adalah Fn sama dengan P dikali 1 plus I pangkat N. Di mana Fn adalah jumlah akumulasi dana pada N tahun yang akan datang setelah dibungakan secara majemuk. Adapun P adalah jumlah dana pokok di awal, kemudian I adalah tingkat suku bunga yang diberlakukan per tahun. Untuk lebih jelas, mari kita lihat contoh kasus. Seorang karyawati belanja di sebuah toko handphone seharga 5 juta rupiah. Ia melakukan pembayaran dengan menggunakan kartu kredit. Bank penerbit kartu kredit tersebut mengenakan bunga sebesar 2% per bulan dengan mekanisme atau sistem bunga majemuk. Berapa total yang harus dibayar oleh karyawati tersebut jika ia bermaksud melunasi hutangnya setelah 5 bulan ke depan? Misalnya 5 bulan sebelum lebaran, seorang karyawati ingin beli handphone karena handphonenya rusak. Namun ia baru punya dana 5 bulan lagi, maka ia terpaksa menggunakan kartu kredit. Kita tahu kartu kredit itu memberlakukan bunga per bulan dengan sistem bunga majemuk atau bunga berbunga. Di mana kalau tagihan bulan pertama tidak dibayar, maka tagihan berikutnya adalah pokok bulan pertama ditambah bunga dari pokok bulan pertama itu menjadi pokok untuk perhitungan bulan kedua dan seterusnya. Kalau kita buat deret, maka bulan ke-1 itu jumlah hutang yang harus dibayar adalah pokok ditambah bunga dari pokok tersebut. Kemudian bulan kedua adalah pokoknya adalah total hutang bulan pertama ditambah bunga dikali pokok bulan kedua atau total hutang bulan pertama. Dan seterusnya sampai dengan bulan kelima. Berapa total hutang yang harus ia bayarkan pada bulan kelima ketika ia melunasi nanti. Diketahui dana pokok atau dana awal sebesar 5 juta, tingkat suku bunga 2% atau 0,02 per bulan. Ditanya dana pada bulan kelima atau total hutang pada bulan kelima atau F5. Kita gunakan rumus Fn sama dengan P dikali 1 plus I pangkat N. Maka F5 adalah 5 juta dikali 1 plus 0,02 pangkat 5. Sama dengan 5 juta dikali 1,02 pangkat 5. Sama dengan 5 juta dikali 1,104080. Hasilnya adalah 5.520.404 rupiah. Jadi jumlah hutang kartu kredit karyawati tersebut jika dibayarnya 5 bulan yang akan datang adalah sebesar 5.520.404 rupiah. Atau kita deretkan, atau karena berpola kita bisa gunakan rumus. Tentu saja yang lebih praktis adalah kita gunakan rumus setelah kita memperoleh rumusnya. Demikian pembahasan mengenai model bunga majemuk
Semoga bisa dipahami dengan mudah dan semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada video selanjutnya.